Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami berdua di sini akan membuat suatu podcast untuk memenuhi tugas akhir semester dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Nah, jadi kami berdua di sini akan melakukan podcast tentang demokrasi sebagai sistem pemerintahan. Nah, jadi kami melakukan podcast demokrasi ini sebagai rasa bentuk bela negara terhadap negara kita, yaitu negara Indonesia. Nah, jadi saya di sini Fikri Namulya bertindak sebagai moderator dan narasumber, yaitu Muhammad Boleh Ahyar. Nah, jadi kalian simak video kami, semoga video kami ini mendatangkan manfaat dan ilmu yang kita dapatkan dari podcast ini berguna di masa yang akan datang. Baik, Saudara Fuzan, selama kita melakukan perkuliahan yaitu mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, dosen kita yaitu Bu Nurul kan sering membahas tentang yang namanya demokrasi. Nah, jadi Fikri kurang sedikit paham nih, apa itu demokrasi. Bisa nggak jelaskan sebenarnya apa sih demokrasi itu? Demokrasi ya pikir. Demokrasi itu adalah sebuah sistem pemerintahan yang dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Rakyat memiliki hak dan kekuasaan untuk menentukan arah dan kebijakan dalam pemerintahan melalui perwakilan yang mereka pilih, kayak seperti di Indonesia selama ini selama 5 tahun mereka diadakan pemilihan, kayak seperti anggota dewan, wali kota, gubernur, dan ada juga presiden. Jadi pemerintahan di Indonesia itu dipilih atas dasar dari rakyat gitu ya? Iya. Bukan dari keturunan seperti negara-negara lain kayak kerajaan gitu. Jadi memang pemerintah kita itu dipilih berdasarkan dari rakyat. Makanya Fauzan menjelaskan tadi, demokrasi itu adalah dari suatu pemerintahan yang kekuasaannya itu dipegang oleh rakyat ya. Iya. Oke. Baik. Nah, jadi tadi sudah dijelaskan oleh Fauzan bahwa demokrasi itu adalah suatu pemerintahan yang dimana rakyatlah yang memegang kekuasaannya. Baik. Pertanyaan selanjutnya itu kira-kira nih, selama ini bagaimana sih demokrasi di Indonesia ini berjalan? Karena kan Indonesia nih umurnya udah 70-an lebih, mau ke 80 tahun. Jadi demokrasi di Indonesia itu kayak mana berjalannya selama ini? Apakah berjalan dengan baik ataupun belum berjalan dengan baik gitu? Oke, saya menjelaskan. Demokrasi di Indonesia sudah berjalan dengan baik dalam sistem pemilihan, namun secara mendalam demokrasi sebelum berhasil, contohnya diterapkan secara penuh karena penjabat tinggi lebih mengedepankan pendapat diri sendiri gitu. Jadi memang dalam pemilihan demokrasi ini sudah berjalan dengan baik, tapi misalnya sudah melakukan pemilihan, pejabat itu banyak memikirkan diri sendiri lah gitu ya. Jadi dia lebih banyak kayak penyalahgunaan kekuasaan gitu. Oke, berarti pejabatnya banyak melakukan kesalahan lah gitu, kayak mungkin korupsi gitu ya kan. Jadi memang praktiknya sudah baik, cuman lebih bagus kalau pejabatnya tidak mementingkan diri sendiri, yaitu mementingkan rakyat gitu ya. Oke. Baik, sebelum pertanyaan sebelumnya kan, demokrasi di Indonesia itu selama ini berjalan kan, menurut Fauzan itu sudah baik, cuman ada beberapa kesalahan yang dilakukan oleh para pejabat karena mereka mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rakyat gitu kan. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan tuh, menurut Fauzan beberapa tahun terakhir lah kan, bagaimana realitanya praktik demokrasi kita di Indonesia ini? Realitanya itu seperti apa? Ya, sebaik saya menjawabnya, Fikri. Realita dalam sistem pemerintah di Indonesia
saat ini dapat dikatakan sangat cara marut, dimulai dengan kesejahteraan rakyat yang betul merata. Suara rakyat yang digabungkan hingga korupsi yang menjadikan suatu bukti nyata bahwa sistem demokrasi berbasis Pancasila ini belum berjalan dengan baik sedikit. Bisa dipahami? Oh, jadi ya walaupun demokrasi kita ini sudah lama berjalan lah ya, tapi banyak sekali tindakan-tindakan yang negatif ya, seperti korupsi pejabat yang makin banyak gitu kan. Terus kebebasan berpendapat yang intinya ya kan. Kebebasan berpendapat kita dibungkam seperti yang saya katakan tadi. Jadi nilai-nilai Pancasila itu di dalam demokrasi sudah sedikit demi sedikit menghilang lah gitu ya kan. Ya, itulah. Baik. Baik. Kalau seperti yang dikatakan Fauzan tadi, berarti dalam demokrasi kita nih kan tidak terlepas yang namanya pemilu kan. Nah, bagaimana praktik demokrasi kita dalam pemilu gitu? Baik, saya akan menjawab pertanyaan sipil tadi. Apa itu yang tadi kan? Dalam demokrasi pemilu itu dilakukan dengan tujuan agar berwujudnya kedaulatan rakyat serta untuk mewujudkan oleh demokrasi itu pemerintahan dari oleh dan untuk rakyat kita sendiri gitu. Oh, jadi praktik demokrasi di Indonesia ini contohnya pemilu kan bertujuan untuk agar apa yang dipilih rakyat bisa dirasakan kembali oleh rakyat gitu. Iya. Jadi pemilu itu penting kan? Ya, itulah. Terus Indonesia gitu. iya, penting bagi Indonesia. Oke, kalau yang namanya dalam politik nih kan, dalam suatu politik itu kan pasti tidak semuanya bisa menjadi pejabat kan? Terus bagaimana praktik politik yang melakukan oligarki terhadap partainya? Oke, saya menjawabnya. Oligarki sebagai bentuk pemerosotan lah ya dari pemerintah aristokrasis, yaitu pemerintah itu dipimpin cerdik pandai menjadi dipimpin segolongan kecil yang dimemerintahkan dari kepentingan golongan diri sendiri gitu. Oh, jadi praktik oligarki ini lebih kayak mana ya? Misalnya partai politik, jadi yang berkuasa, yang jadi ketuanya, yang jadi anggota-anggotanya itu cuman orang-orang dia aja lah gitu. Iya. Jadi dia tuh melakukan partai politik, terus melakukan pemilu hanya untuk kepentingan golongan mereka aja gitu. Betul, kalau orang luar nggak bisa gitu. Oh, orang luar nggak bisa gitu. Jadi pokoknya untuk kepentingan mereka lah gitu. Iya, Mereka dia. betul. Oke, paham. Baik. Nah, jadi pertanyaan selanjutnya itu jika dihubungkan dengan pertanyaan sebelumnya, jadi bisa dikatakan lah kan, bagi orang-orang yang melakukan politik oligarki dalam partai politik, terus dalam pemilu juga gitu kan, bisa jadi kan jadinya masyarakat itu dalam mengapresiasikan suaranya itu jadinya terbatas. Jadi apakah bisa demokrasi di Indonesia ini membebaskan masyarakatnya untuk berpendapat sesuai kemauan mereka lah gitu kan, tanpa adanya kendala gitu. Jadi tidak ada yang menghalangi mereka dalam mengapresiasikan suara mereka gitu. Gimana menurut? Kalau menurut saya ya, secara formal aja ya demokrasi di Indonesia itu memberikan kebebasan lah ya berpendapat di Indonesia, menganut sistem demokrasi konstitusional dan kebebasan berpendapat dijamin secara hukum pada pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan itu bersifat
berkumpul pada mengeluarkan berpendapat gitu. Oh, jadi dalam undang-undang lah sudah dijelaskan ya, Ya. Bahwa masyarakat Indonesia itu dibebaskan untuk berpendapat, Ya. khususnya kayak kemarin kan, kalau misalnya ada kebijakan-kebijakan yang salah dari pemerintah, masyarakat Indonesia turun ke jalan, berkumpul, terus mengapresiasikan suaranya, yaitu melakukan demo, ya kan? Berarti pemerintah sudah membolehkan kebebasan berpendapat, cuman mungkin dalam praktiknya aja yang kurang kan. Itulah. Paham? Oke, paham program. Baik, tadi kan kita sudah membahas tentang praktik-praktik demokrasi yang ada di Indonesia. Nah, sebenarnya yang ingin saya tanyakan, sebenarnya apa sih manfaat demokrasi bagi negara Indonesia, khususnya bagi bangsa dan juga rakyat Indonesia? Betapa pentingnya apa pentingnya demokrasi itu dan serta manfaatnya. Fauzan, manfaat demokrasi itu apa? Oke, aku menjawabnya. Apa yang tadi Fikri bilang tadi, oke, saya menjawabnya. Menjamin hak dan kebebasan rakyat. Demokrasi membebaskan ruang bagi setiap warga negara menyampaikan pendapat. Yang kedua, memiliki bermimpi secara langsung. Yang berdasar berprestasi dalam proses pengambilan kekuasaan. Manfaatnya rakyat merasa dihargai dan dibalikkan dalam pemerintahan gitu. Oh, jadi demokrasi ini bisa memberikan hubungan lah kan antara rakyat dan juga pemerintah, terus supaya rakyat juga adil kan dalam memilih misalnya pemimpin gitu kan. Ya. Terus kan katanya tadi menjamin hak rakyat, berarti kan mau kayak gimana pun pemerintah, ya kalau tanpa adanya rakyat, pemerintah di Indonesia itu tidak akan ada gitu kan. Karena demokrasi sendiri ya kan berasal dari rakyat, terus dikerjakan oleh rakyat dan juga dikembalikan untuk rakyat. Oke. Kalau berdasarkan pertanyaan yang tadi, yaitu manfaat demokrasi ini menjamin hak. Nah, apakah demokrasi itu memiliki hubungan dengan yang namanya hak asasi manusia? Bisa kalau dijelaskan? Baik, saya menjawabnya. HAM adalah dasar demokrasi. Demokrasi tidak ada bisa berjalan tanpa penghormatan terhadap hak. Artinya HAM adalah fondasi utama dari demokrasi, karena rakyat harus memberi hak dan kebebasan untuk menentukan masa depan mereka melalui partisipasi politik itu. Oh, Gimana? Bisa dipahami? Contohnya tuh kayak pemilu lah ya. Ya, kan, betul. Karena HAM ya, masalah HAM itu berarti manusia, masyarakat dibebaskan untuk memilih lah siapa yang memimpin mereka gitu kan. Jadi supaya mereka tahu kalau misalnya dia memilih siapa, masa depannya akan apa dan hak-haknya akan terjamin lah gitu kan. Oke, jadi demokrasi itu jadi HAM ini sebagai fondasi lah kan. Karena kalau tak ada yang namanya hak asasi manusia, berarti demokrasi tidak akan bisa berjalan gitu kan. Karena demokrasi itu kan ya jelas yang menjalankannya adalah rakyat gitu ya. Oke. Terima kasih Fauzan. Oke, baik, selanjutnya Fauzan, yang ingin saya tanyakan tuh negara-negara di dunia nih kan. Nggak semua negara di dunia itu pemerintahannya tuh melakukan sistem demokrasi. Ada juga yang pejabat-pejabat atau kepala pemimpin negaranya itu dilakukan dengan sistem oligarki ataupun keturunan kerajaan dan lain-lain. Ada juga yang otoriter, yang dimana selama dia hidup dialah yang menjabat
sebagai kepala negara di negara tersebut. Nah, yang ingin saya tanyakan tuh apa perbedaan antara negara-negara yang menganut sistem demokratis dengan negara-negara yang menganut sistem otoriter? Bagaimana pendapat Mas? Oke, saya mau menjawabkannya Fikri. Negara demokrasi memberikan ruang bagi rakyat untuk berpartisipasi, menyampaikan pendapat dan memilih berpimpin lah. Sebaliknya negara otoriter membatasi kebebasan rakyat dan memusahakanlah kekuasaan pada segelintir orang atau sekelompok gitu. Berarti kalau orang otoriter dia tidak mendengarkan aspirasi rakyat lah gitu ya kan. Ya. Jadi dia yang menjalankan, dia yang memimpin, terus dia pula yang memilih lah gitu ya kan. Semua itu dilakukan oleh segelintir orang tersebut gitu. Jadi ya dia aja lah yang menguasai negara gitu ya. Ya. Oke. Bisa dipahami kan? Bisa. Oke, baik. Selanjutnya yang ingin kita tanyakan nih, demokrasi di Indonesia kita sudah sesuai nggak dengan yang namanya konstitusi atau aturan-aturan di Indonesia? Bagaimana menurut Bapak? Saya mau menjawabnya. Secara praktis masih ada sih Fikri ketidaksesuaian antara demokrasi dan konstitusi. Meskipun dalam setiap konstitusi demokrasi sudah ditegakkan dalam pelaksanaannya, dan belum selalu sesuai. Contohnya pelemahan fungsi legislatif, monopoli kekuasaan dan dinasti politik. Yang terakhir ada pula penyelenggaraan hak rakyat. Jadi memang demokrasi ini secara tertulis sudah ditegakkan lah gitu dalam hal konstitusi kan, dalam peraturan-peraturan pemerintah. Tapi dalam praktisnya, dalam praktek melakukan demokrasinya yang ada masalah atau tidak sesuai ya dengan yang dituliskan dalam kertas atau dalam undang-undang gitu ya. Kayak pelemahan legislatif tadi, terus monopoli dan politik dinasti, seperti juga di negara Indonesia kita ini ada yang namanya politik dinasti kemarin. Terus sama pelanggaran hak rakyat ya, di mana suara-suara rakyat itu tidak didengarkan oleh para pejabat dan para pemerintah. Gitu Itulah. Oke, kita sudah membahas tadi tentang demokrasi kan, dari praktik, perbedaan, penjelasan itu sudah kita dengarkan lah dari Fauzan sebagai narasumber. Nah, jadi di sesi-sesi ini karena demokrasi di Indonesia kita ini sudah lama berjalan dan praktiknya itu banyak yang melakukan penyalahgunaan kekuasaan oleh para pejabat dan juga pemerintah gitu. Jadi yang selama ini menjadi tantangan dalam demokrasi kita itu sebenarnya apa? Oke, aku mau menjawabnya ya Fikri. Salah satu tantangan utama adalah ketidaksetaraan gitu. Akses informasi dan pendidikan kualitas itu di seluruh lapisan masyarakat. Sebuah studi yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Indonesia pada tahun 2020 menunjukkan bahwa tingkat literasi politik di Indonesia itu masih rendah gitu. Jadi salah satu tantangan demokrasi Indonesia ini karena informasi yang kurang didapati oleh rakyat ya tentang politik gitu, dan rakyat pun malas untuk melakukan literasi tentang politik. Kayak misalnya ada pemilu mereka mau saja disogok tanpa melihat latar belakang dari calon legislatif tersebut gitu kan. Dan pendidikan juga salah satu faktornya yang Fauzan bilang tadi,
adalah tantangan demokrasi, karena ya kita juga tahu kan bahwa di seluruh Indonesia gitu kan pendidikan belum sama rata seperti yang Fauzan bilang kan tadi, ketidaksetaraan kan. Iya. Oke, terus menurut Fauzan nih, bagaimana pula cara mengatasi tantangan tersebut gitu? Saya menjawabnya, cara mengatasi adalah dengan musyawarah gitu. Dengan begitu keputusan bisa mencapaikan muafakat dan diliputi, bisa jadi dengan meliputi oleh semangat kekeluargaan gitu. Musyawarah merupakan ciri khas bangsa Indonesia dalam menyelesaikan masalah bersama gitu. Oh, jadi jika kita benar-benar ingin gitu kan menghilangkan lah tantangan dari demokrasi tersebut, jadi kita baik masyarakat, pemerintah dan juga para pejabat tuh harus melakukan musyawarah gitu. Jadi Iya. bersama-sama untuk mencapai satu tujuan, yaitu demokrasi yang bersih lah, yang Iya. baik dan juga bersih gitu. Oke, terima kasih Fauzan atas narasumber ataupun materi yang telah Fauzan sampaikan, itu sangat bermanfaat bagi Fikri dan bagi teman-teman yang sudah menonton. Terima kasih. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan tanyakan saja di dalam komentar nanti tentang demokrasi ini. Ya, kita juga sudah tahu bagaimana apa yang namanya pengertian dari demokrasi, terus praktik-praktik demokrasi, apa saja yang menjadi tantangannya dan apa saja solusinya, itu sudah kita cakup dalam podcast ini. Semoga saja podcast ini benar-benar berguna bagi kita semua dan kita juga bisa mewujudkan demokrasi yang benar-benar sesuai dengan peraturan-peraturan yang sudah ada di Indonesia, dan kita juga bisa mewujudkan negara kita itu negara yang benar-benar demokrasi itu bersih dan juga benar gitu. Oke, baik, saya sebagai Fikri bin Amulia sebagai moderator pamit undur diri dan narasumber Muhammad Walid Ahyar. kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.